pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Dr. Fonda Silvania Dan saya Agnes Maundeng dalam acara Tanya COVID, sebuah program di mana kita akan berbincang tentang COVID dan kesehatan. Melalui program ini, kami akan menghadirkan narasumber dan mengupas hal-hal tentang kesehatan dan beragam aktivitas terkini tentang COVID di Kota Bitung. Nah, pada episode kali ini Kak Agnes, kita akan membahas tentang COVID dan olahraga. Namun kami akan mengingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk tetap menjaga siaga 5M, yakni yang pertama menggunakan masker dan menjaga jarak, kemudian jangan lupa mencuci tangan, meningkatkan imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga, serta memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio. Siapakah mereka? Kita akan lihat setelah tayangan yang satu ini. Ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Selalu jaga kesehatan, jangan sampai tertular, dan jaga keluarga kita. Nah, kalau kita bergerak di rumah atau olahraga, itu daya tahan naik. Itu hebatnya. Ya, jadi kalau kita olahraganya sedang atau ringan, bergerak, jogging-jogging itu, daya tahan naik. Jumlah sel darah putih limfositnya naik. Jadi begitu COVID datang, langsung dihantam sama si sel darah putih ini. Ya, tapi kalau kita diam-diam aja, tentara di dalam juga nggak naik. Begitu COVID datang, dipukul sama COVID mati semua tentara kita. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita bergerak, kita olahraga, tujuannya yang sekarang ini untuk meningkatkan kekebalan imunitas. Itu penting. Pemirsa, kembali lagi di Tanya COVID. Nah, di program Tanya COVID kali ini, kita akan membahas aktivitas olahraga yang ada di Kota Bitung. Meskipun masih dalam kondisi diterapkan new normal, olahraga merupakan hal yang tidak boleh dilupakan. Hanya saja terdapat perubahan-perubahan yang penting untuk diketahui pada masa-masa pandemi seperti saat ini. Nah, untuk membahas hal tersebut, kali ini kita kedatangan bintang tamu, yakni Coach Ike. Halo Coach, apa kabar? Dan Bapak Polisi yang sudah sangat-sangat tidak asing lagi di dunia YouTube Kota Bitung. Komandan Angki, apa kabar? Baik. Luar biasa. Nah, saya ke Coach Ike dulu. Orang Bitung kalau bilang coach atau instruktur senam, pasti kebanyakan akan bilang, oh Coach Ike. Nah, ini salah satu coach yang sudah sangat terkenal, populer di Kota Bitung. Boleh tahu sudah mulai menggeluti bidang olahraga ini sejak kapan? Menggeluti dunia olahraga, kan kita awalnya statusnya kan member-member dulu ya, ikut-ikut di studio kebugaran. Waktu itu kebetulan badan saya kan gemuk. Badan saya gemuk waktu sesudah melahirkan. Dan saya ke studio dengan maksud hanya untuk menurunkan berat badan. Sebentar Coach. Coach pernah gemuk? Iya, waktu setelah melahirkan kan berat badannya kan naik. Aduh, ternyata seorang Coach Ike yang badannya saat ini begini pernah mengalami masalah yang mungkin dialami mayoritas perempuan ya? Perempuan. Iya. Saya nggak sangka kalau Coach Ike pernah gemuk ternyata. Oke, lanjut dulu ceritanya. Nah setelah keinginan untuk menurunkan berat badan sudah menjadi hobi. Akhirnya menjadi rutin. Setelah itu mengikuti kompetisi
se-Sulawesi Utara pertama dan selalu mendapat hasil yang baik. Dan karena melihat itu semua, ada keinginan untuk mengambil sertifikat biar bisa mengajar dan punya studio sendiri. Iya, seperti itu. Itu tahun berapa itu kita ketika pertama kali memutuskan mau ambil sertifikat biar bisa jadi pengajar untuk senam? Itu sekitar tahun 99. Tahun Setelah 99. setelah kita melahirkan. Kurang lebih sudah 20 tahun ya berarti. Iya. Oke, dengan pengalaman yang sudah selama 20 tahun ini, kalau boleh tahu sekarang coach sendiri beraktivitas atau mengajar senam di studio mana saja atau mungkin ada instansi pemerintah yang sudah menjadi langganan tempat melatih, boleh enggak disebutkan? Iya. Kalau sekarang saya sudah memiliki 4 studio. Kebetulan baru 1 tertambah. Oke, ada 4. Iya, tempatnya masih di seputaran Kota Bitung. Kemudian saya juga di instansi setiap hari Jumat mengajar di instansi di Bitung, juga ada yang di Manado. Juga ada selain hari Jumat ada juga hari Rabu di Pelindo. Kemudian ada juga yang biasa hari Minggu atau hari-hari lainnya yang tidak rutin. Wah, banyak sekali ya. Iya. Ternyata masih tetap banyak aktivitas berolahraga. Kalau saat ini yang senam yang paling populer digemari itu yang jenis apa? Kalau sekarang senam yang digemari banyak peminat ya, membooming itu Zumba. Zumba, oke. Iya. Tapi awalnya kalau saya basicnya basic aerobik. Iya. Jadi setelah Zumba ada di tahun 2013, dia booming di Zumba di tahun 2013, 2014 sampai sekarang. Oke. Coach Ika, masih ke Coach Ika dulu ya. Ini dalam situasi pandemi seperti ini, Iya. apakah masih tetap berolahraga? Iya, masih tetap. Awal-awalnya saja ya waktu waktu pandemi itu kan semua kegiatan dihentikan. Iya. Namun setelah beberapa bulan kemudian kan saya juga kan mempekerjakan banyak instruktur di studio, kan ada 4 studio, berarti ada banyak instruktur yang kita pekerjakan yang di situ juga mereka menghasilkan uang dan mereka juga butuh itu ya. Jadi keuntungannya karena setelah beberapa bulan kemudian dari pemerintah sudah bisa membuka studio, tapi harus ada izin. Izin dari Kesbangpol dan izin dari Polres Bitung. Iya. Dan itu kami sudah penuhi, izin dari Kesbangpol sudah, dari Polres juga sudah, dan itu harus diperpanjang setiap 2 bulan sekali. Oke. Bagaimana penerapan protokol COVID kalau di tempat-tempat olahraga seperti studio senam? Iya, jadi kami menyediakan tempat cuci tangan dulu. Jadi waktu masuk kita cuci tangan dulu atau kita semprot dengan hand sanitizer. Kemudian kita tes suhu pakai termogan. Setelah itu masuk ke studio boleh tapi kita jaga jarak. Jangan terlalu berdekatan. Dan setelah mulai mengajar, mulai senam, ada juga kan yang tidak bisa senam pakai masker. Mereka buka sedikit lah, cari nafas. Tapi kalau dia akan berinteraksi dengan member, sesama member yang dia belum tahu pasti pergaulannya seperti apa, dia akan tutup. Dan disarankan di dalam studio tidak usah kumpul-kumpul. Setelah senam langsung pulang. Jangan dulu kumpul-kumpul. Seperti biasa kan kumpul-kumpul dulu, baku-baku seduh, baru pulang. Ini setelah masuk ke studio harus pakai masker. Dan setelah keluar studio harus juga memakai masker. Kalau tidak pakai masker nanti Pak Pol Angki mau tangka. Oke, nah kalau tadi kan Coach Ika sudah cerita ini kalau Zumba tetap berjalan, kelas-kelas Zumba tetap ada. Nah berarti dalam setiap pertemuan itu bertambah ya jamnya, sesinya. Karena kan harus menjaga jarak, artinya yang ikut sedikit iya, ya. harus satu lebih sesi. sedikit ya. Atau bagaimana kira-kira Coach Ika menyikapinya, misalnya ditambah jumlah harinya atau ditambah jamnya dalam satu hari. Tadinya misalnya cuma 1 sesi, dibagi menjadi 3 sesi mungkin. Bagaimana kira-kira Coach Ika tetap melakukan kelas Zumba dengan adaptasi kebiasaan yang baru ini? Iya,
Jadi kami memang sebelum juga COVID, kami memang dalam satu hari kami memiliki 3 season. Cuman sebelum COVID season itu biasa di season pertama tertumpuk banyak orang, season kedua kurang, season ketiga banyak orang. Jadi kalau COVID seperti sekarang, kami harus bagi yang season yang bisa masuk di season pertama harus dia banyaknya seperti apa. Contohnya jangan lebih dari 10 orang, cukup 10 orang karena itu jaga jarak ya. Kemudian season kedua kami kan punya grup di WA. Kami akan menginformasi bahwa di grup pertama orang-orangnya seperti ini, di grup kedua orang-orangnya ini. Kalau yang sebelum COVID terserah yang instruktur itu mau masuk, membernya mau masuk di kelas pertama mana-mana apa dia. Tapi setelah COVID harus dibatasi orang, jangan sampai di satu kelas kebanyakan orang, di satu kelas lain orangnya kurang. Jadi kita batasi supaya sama seimbang kelas pertama, kedua dan ketiga. Dan itu sampai sekarang ini dibilang juga agak berhasil ya karena tidak tertumpuk di satu season. Oke. Gitu. Ya luar biasa. Jadi pemirsa di rumah jangan khawatir kalau misalnya ada yang tertarik, apalagi masyarakat Kota Bitung tertarik untuk mengikuti kelas-kelas Zumba ya Coach Ike ya. Jangan khawatir karena sudah melakukan sesuai dengan protokol adaptasi kebiasaan baru khususnya di masa pandemi ini. Jadi tetap harus berolahraga. Jadi tidak ada alasan ya untuk kita tidak melakukan olahraga atau aktivitas fisik lainnya. Berolahraganya tetap aman ya Dok ya. Iya, betul. Nah Dok, kita ke narasumber kita yang selanjutnya nih. Iya. Di samping saya ini ada Komandan Angki. Kalau orang Bitung kenal beliau ini kalau bukan kenal sebagai bagian dari tim Tarsius, pasti kenalnya di YouTube karena ternyata beliau banyak videonya yang viral. Nah, ternyata Dok, saya juga baru tahu kalau beliau ini ternyata pernah menjadi atlet basket. Jadi olahragawan juga ini Dok. Multi talented ya. Iya. Nah, bisa diceritakan nggak Pak? Dulu atau mungkin masih sampai sekarang hobinya tentang olahraga basket ini? Terima kasih. Jadi untuk saya sendiri, memang hobinya dari dulu, dari SMA, SMP juga dari SMP, SMA, dan sering dengan waktu dari pekerjaan polisi, membagi waktu ke dunia olahraga. Dalam arti basket memang hobi sekali. Hobi sekali memang. Bukan cuma hobi, pakai sekali. Hobi sekali. Sampai sekarang masih main basket, Komandan? Betul sekali, sampai sekarang walaupun curi-curi waktu, selingan lah. Dalam arti kalau ada kegiatan, event tetap ikut. Dan membawa tim juga dari Bitung untuk ke Manado, sampai ke Kota Mobagu. Oh, Tetap ada. wow, masih olahragawan dong Dok. Luar biasa. Mempertahankan hobi yang sama dari tadi yang dibilang sama Komandan SMA sampai sekarang. Nah untuk Komandan sendiri ini, kira-kira di waktu kerja yang tergolong abnormal ya, karena dari orang-orang yang biasa, karena untuk shift sebagai tim Tarsius, olahraga seperti apa yang kira-kira Komandan tetap lakukan untuk tetap terlihat fit seperti ini, khususnya di masa pandemi seperti ini? Jadi kalau membagi waktu dengan terutama pekerjaan saya, jadi kebanyakan jogging sih. Habis jogging langsung lanjut ke basket kalau memang ada kegiatan. Dan juga seling-seling juga nge-gym juga di ultra biasa atau ke flex gym. Tapi untuk sementara kan lagi tutup. Tapi informasi sudah buka lagi dan akan kembali rutin ke gym lagi. Kalau di basket pintar-pintarnya kita saja sih. Kalau memang ada waktu luang ya kita ngebasket sama teman-teman gitu. Kalau boleh tahu Komandan ini dalam 1 minggu apakah sudah menjadwalkan hari-hari olahraga tertentu atau membagi waktunya itu bagaimana? Karena kalau mau dilihat ini pemirsa juga boleh lihat, Komandan ini bodinya wow, memang betul-betul sangat tampak kalau bodinya dijaga dengan baik, kan? Betul. Jadi kalau membagi waktu, kalau planningnya tiap hari kita olahraga. Jadi habis kegiatan mungkin kita kegiatan malam di tim sampai jam 11 sampai jam 6 pagi. Kita istirahat, bangun jam 3, jam 4 kita olahraga. Kita nge-gym barang 1,5 jam, lanjut ke basket. Jadi lengkap 1 hari 2 kali sih olahraga itu. Nge-gym ke basket, atau lagi basket langsung ke gym lagi.
Jadi untuk tips untuk pandemik, ya tetap kita pintar-pintarnya menjaga jagatan tubuh supaya imun tetap sehat, ya rajin berolahraga, makan yang cukup, ya kan. Dan pokoknya intinya jangan terlalu terbuai dengan suasana lah. Kalau masih ada waktu kita saking olahraga. Luar biasa ya. Iya. Satu pertanyaan lagi dok buat beliau berdua ini, karena dua-duanya olahragawan ya, sampai sekarang masih menggeluti olahraga. Seberapa penting sih olahraga itu menjadi faktor yang membuat tubuh Coach Ika dan Komandan Angki itu tetap fit? Apakah memang penting atau seperti apa olahraga itu? Bagi masing-masing Coach Ika dulu. Iya, kalau menurut saya olahraga sudah menjadi bagian dari hidup. Kalaupun kita sakit, kalau ke dokter, yang dokter sarankan istirahat cukup dan olahraga teratur. Ya, jadi DP intinya takumosaki dengan suka umur panjang. Jadi olahraga itu tidak bisa diwakilkan, sehat tidak bisa diwakilkan. Jadi orang harus sehat, orang harus berolahraga. Karena semua itu tidak bisa diwakilkan. Orang sendiri harus memang mesti olahraga. Gitu. Olahraga tidak bisa diwakilkan, sehat tidak bisa diwakilkan. Iya. Statement yang perlu di-highlight Iya, dari betul. episode kita kali ini. Kalau Coach Angki bagaimana? Kalau kita sih, kalau masih ada waktu untuk olahraga, why not kan? Sering-sering kita olahraga, yang penting masih prosedur protokol COVID, karena situasi sekarang juga masih pandemik. Dalam arti kalau bebas untuk protokol mungkin jogging ya. Jogging di stadion itu nggak perlu pakai protokol saja kan, karena itu outdoor. Kalau di indoor, contohnya di tempat gym, wajib sih, berupa Coach Ike bilang tadi, contoh di studio mesti ada cuci tangan, bawa sanitizer, tuh, baru pakai masker, tes suhu badan. Intinya semua itu ke dalam dari pribadi kita saja. Kalau memang dia memang suka olahraga untuk daya tahan tubuh cepat oke, atau memang fit terus, ya nggak usah sungkan lah untuk olahraga, ya kan? Karena itu modal utama dari kita. Kalau kita sakit nggak bisa bikin pekerjaan. Kalau kita sehat, semua apapun kita bikin, iya kan? Itu saja. Oke. Kalau sehat semua bisa dilakukan ya dok? Iya betul sekali. Ini ada satu pertanyaan lagi nih untuk Coach Ika maupun Komandan ini. Ada enggak kira-kira tips yang bisa dibagikan atau saran atau apapun yang akan Komandan Angki ini dan Coach Ika bilang ke pemirsa yang ada di rumah sana mengenai olahraga. Iya. Nah, apalagi tadi kalau mau dibilang Komandan ini olahraga 1 hari 2 kali. Iya, tadi dengar. Kalau Ibu Agnes olahraga 1 minggu berapa kali? 1 kali dok. Jawaban jujur nih. 1 kali. Nah, kira-kira saran atau misalnya apa untuk pemirsa yang ada di rumah sana? Dari Coach Ika dulu lah. Iya. Jadi saran saya kepada teman-teman, ayo kita berolahraga, rajin berolahraga, jadikan olahraga itu bagian dari hidup, karena kalau kita sakit, kita tidak bisa bikin apa-apa. Ya, kalau kita sehat, semua kita bisa bikin. Bagaimana supaya kita sehat, umur panjang? Kalau menurut saya, kita rajin berolahraga yang teratur dan olahraga yang terukur. Jangan berlebihan. Jangan semaput, lantaran Terlalu kelebihan semangat. toh. Iya, jadi olahraga yang Olahraganya tidak teratur terukur. dan terukur. Tips yang Iya. luar biasa. Perlu diingat untuk yang jarang olahraga seperti saya. Harus Iya. terukur. Harus terukur. Yang cuma makan tidur kan. Kalau dari Komandan sendiri, apa kira-kira untuk pemirsa di rumah? Kalau saran sih tetap produktif dan jaga kesehatan terutama itu. Dan juga jaga kebersihan serta kesehatan dimanapun Anda berada. Konsumsi makanan bergizi juga. Ya kan, terutama itu olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Beraktivitas juga yang kalau boleh sudah over ya dipersingkat ya kan karena situasi. Dan juga tetap jaga protokol COVID selama pandemik. Ya kan, dan tetap semangat dan jangan tambah-tambah urusan lah buat kita. Itu ya kan? highlightnya dari Komandan Angki nih, jangan tambah-tambah urusan. Favorit dong itu. Nah pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan 2 orang narasumber kita,
tentang pentingnya berolahraga di masa pandemi. Terima kasih atas kehadiran Coach Ika dan Komandan Angki. Tetap aktif berolahraga, tetap menjadi panutan, terutama kedua orang ini adalah dua orang yang sangat aktif di media sosial, menjadi panutan bagi semua orang. Tetap aktif berolahraga, tetap bekerja, dan tetap berolahraga. Pemirsa Tanya COVID, sampai di sini dulu perbincangan kita. Jangan lupa terus nantikan episode Tanya COVID selanjutnya. Dan selalu tak bosan kami menghimbau agar masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan dan siaga 5M demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Dr. Fonda Silvania. Saya Agnes Maundeng. Lawan COVID, kita pasti menang. Sampai jumpa.